Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melanjutkan belajar bersama-sama tentang ilmu sholat tahajud. Dan alhamdulillah juga perjalanan kita mempelajari ilmu sholat tahajud ini menurut pendapat kami sudah cukup jauh nih. Sudah cukup jauh. Sudah 66 lebih video. Jadi menurut pendapat kami ini sudah jauh. Tapi perjalanan kita mempelajari ilmu sholat tahajud ini masih sangat panjang sekali, karena sebagaimana pernah kita sampaikan ya, bahwa ilmu tentang sholat tahajud ini semakin kita menyelam ke dalam lautan ilmu tahajud, semakin dalam kita menyelam, semakin banyak ilmu-ilmu baru yang dapat kita ketahui. Dan ini merupakan ilmu yang tidak ada habis-habisnya ini. Oleh karena itu, pada video kali ini tema kita adalah sholat tahajud itu merupakan pelajaran utama dari Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Nah, buktinya apa? Dalil, atau banyak orang yang bertanya ya, dalilnya apa? Sholat tahajud itu merupakan pelajaran utama di dalam agama Islam, merupakan ibadah yang utama di dalam agama Islam, merupakan amalan utama di dalam agama Islam. Dalilnya adalah banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan sholat tahajud ini, dan itu menjadi indikator bahwa betapa sangat pentingnya sholat tahajud ini di dalam Al-Quran tersebut. Jadi Allah sudah mengingatkan kita ya, bahwa jangan sampai kamu tidak mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Jangan sampai kamu meninggalkan sholat tahajud yang sudah kamu kerjakan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah berpesan ya, kamu jangan seperti si fulan. Dulu si fulan itu rajin sholat tahajud. Nah, kemudian fulan itu meninggalkan sholat tahajud sampai meninggal dunia. Nah, itu artinya apa? Artinya selama kita masih hidup di dunia ini, sholat tahajud itu merupakan salah satu sholat yang harus kita kerjakan. Nah, itu bahkan ada seorang kiai besar itu juga mengatakan ya, tidak cukup kamu hanya mengerjakan sholat 5 waktu. Artinya apa? Kalau kita sudah mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian kita mengerjakan sholat tahajud, ada informasi yang sangat penting ya di dalam buku sejarah sholat. Nah, buku sejarah sholat ini ternyata perlu kita baca juga, perlu kita baca ya. Nah, ternyata di dalam
buku tersebut, sholat tahajud itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu pada hari kedua Nabi Muhammad SAW itu menjadi utusan Allah. Nah, itu artinya apa? Sebelum Nabi Muhammad diberi perintah amal-amal ibadah yang lainnya seperti puasa, seperti ibadah haji, seperti ibadah sedekah ya, seperti ibadah-ibadah yang lain lah, yang banyak sekali lah kalau mau disebutkan satu-satu. Ternyata menurut buku tersebut justru sholat tahajud itu merupakan amal ibadah yang pertama kali diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, apa makna dari informasi tersebut ya? Nah, kalau kita cermati ya, informasi tersebut mempunyai makna ya, bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, jangan sampai kita tidak mengerjakan sholat tahajud. Selama kita masih diberi waktu oleh Allah untuk hidup di dunia ini, maka sholat tahajud itu sepertinya tidak boleh ditinggalkan ya. Maksudnya harus dikerjakan ya. Nah, kemudian sholat tahajud itu jalan satu-satunya seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang mulia di dunia ini juga, bukan nanti gitu. Dan ini merupakan suatu kepastian ya, Jadi kalau ada yang berpendapat, agama itu kan belum pasti katanya. Wah, mohon maaf ya, berarti pendapat tersebut tuh belum tepat ya. Karena Al-Quran diturunkan ke dunia ini untuk dibaca dan diamalkan oleh siapa saja itu, terutama oleh yang sudah mengaku muslim ya, tentu saja ya. Itu segala urusan itu diberi balasan di dunia ini, ya kan? Nah, berkaitan dengan sholat tahajud ini ya, balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sudah mau bangun dan mau mengerjakan sholat tahajud, balasannya adalah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Nah, di dalam Al-Quran bahasanya bagaimana? Bangunlah kamu di sebagian waktu malam dan kerjakanlah sholat tahajud yang lama. Ada catatan yang lama. Kamu pasti akan diberi kehidupan yang terpuji, atau bahasa Arabnya itu makom mahmudah ya kan. Nah, itu kalimat itu tuh pasti dan di dunia ini juga, bukan nanti hadiahnya itu nanti di akhirat setelah kita meninggal dunia, bukan ternyata. Jadi di dalam surat Al-Fatihah itu kan sudah disebutkan ya bahwa Allah itu Maliki Yaumiddin, yang berkuasa di hari pembalasan. Jadi balasan atas
semua amal perbuatan manusia itu udah diberikan di dunia ini juga. Nah itu. Jadi di sini ada informasi ya bahwa sholat tahajud itu jalan satu-satunya untuk mendapatkan surga. Atau surga itu artinya apa? Kehidupan yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Nah itu di dunia ini juga. Di dunia ini juga. Bukan surga itu nanti di akhirat. Bukan begitu ternyata. Nah jadi balasan atas setiap amal perbuatan manusia pasti diberikan di dunia ini juga. Tetapi orang-orang yang sebagian besar tidak percaya kepada informasi atau ayat-ayat Al-Quran itu mengatakan semua urusan tuh nanti dihakimi itu maksudnya dihisab ya, bahasa mudahnya itu. Dihisabnya itu nanti di alam akhirat, bukan di dunia ini. Itulah sebabnya banyak orang-orang yang tidak percaya kepada isinya Al-Quran berani berbuat jahat, berani melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah di dunia ini. Mereka berpendapat, wah itu urusan nantilah di akhirat itu. Yang penting kita senang-senang di dunia. Nah itu. Kemudian, jadi maksud saya ini loh, maksud kami ini, surga itu tidak merujuk kepada suatu tempat. Misalnya surga itu di mana? Di Jakarta. Surga itu ada di mana? Ada di New York misalnya. Bukan begitu. Surga itu merujuk kepada suatu keadaan. Merujuk kepada keadaan hidup yang enak. Nah, jadi kalau kita sekarang itu hidupnya enak, berarti kita sedang di surga ini. Itu maksudnya. Nah, kemudian masih banyak orang yang mempunyai pendapat yang keliru bahwa kehidupan surga itu di alam akhirat, bukan di dunia ini. Nah, ini yang menyebabkan salah persepsi ya. Bagi sebagian besar orang mengatakan bahwa surga itu tempatnya nanti di akhirat, tempatnya katanya. Padahal di dalam Al-Quran itu dikatakannya ada orang-orang ahli surga berbicara dengan ahli neraka. Maksudnya orang yang sedang di neraka itu didatangi oleh ahli surga. Kemudian diajak omong-omong gitu ya kan. Kenapa kamu hidupnya kok sengsara sekarang? Kata orang yang ahli surga tadi. Yang ahli neraka tadi menjawab, karena dulu saya selama ini saya tidak pernah sholat gitu. Ya maksudnya semua sholat yang diperintahkan oleh Allah. Nah itu tuh dialog itu ternyata terjadi juga di dunia. Misalnya kita dalam keadaan sehat walafiat, kemudian menengok saudara kita yang kena stroke terus sedang dirawat di rumah sakit gitu. Nah itu kalau dalam bahasa agama ya, itu ahli surga menengok ahli neraka. Ya, karena saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit itu sedang sangat menderita. Hidupnya sedang susah. Hidupnya sedang dalam keadaan sengsara.
ya kan. Saya pernah menengok, saudara saya yang kena stroke untuk dirawat di rumah sakit itu, dia bilang, "Wah, sakitnya luar biasa ternyata. Saya tiba-tiba kena stroke," katanya. "Ya minta ampun sama Allah," saya bilang gitu. Nah, terus saya tanya, ngomong-ngomong sudah didatangin malaikat belum?" "Wah, malaikat pencabut nyawa," gitu kan. "Nggak ada malaikat yang nemuin saya." "Nah, berarti kamu akan sembuh," katanya. "Akan pulang nanti dari rumah sakit," gitu. Dan itu ternyata kejadian-kejadian orang yang mau meninggal itu 100 hari sebelumnya sudah kedatangan malaikat balik, Pak Yosep. Nah, tinggal orang itu, sadar nggak bahwa, "Oh, saya sudah mau dijemput," gitu ya kan. Nah, kalau dia nggak sadar ya semakin, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu ya. Nah itu, nah nanti kapan-kapan kita ceritakan itu. Nah kemudian, jadi singkat kata ya, di dunia ini juga Allah itu memberikan balasan atas semua perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Nah ini. Nah kemudian itulah sebabnya banyak juga orang yang mempunyai pendapat keliru, bahwa pendapatnya itu ini ya, "Biarlah saya di dunia hidup sengsara," gitu, "tapi nanti di akhirat saya hidup enak," katanya. Wah, mohon maaf, Bapak pendapat itu keliru, saya bilang itu. Jadi di dalam Al-Qur'an itu disebutkan, nanti cari ayatnya. Barang siapa yang di dunia hidup sengsara, itu di akhirat hidupnya lebih sengsara lagi. Nah itu, saya bilang itu. Jadi jangan mempunyai pendapat, "Biarlah saya hidup sengsara di dunia, nanti saya di akhirat hidup enak di surga," itu. Nah itu pendapat yang sangat-sangat keliru ya kan. Nah kemudian jadi, orang yang mempunyai pendapat surga itu nanti, neraka itu nanti itu, eee, mohon maaf ya, menurut pendapat kami adalah keliru. Kemudian ketahuilah saudaraku, barang siapa yang hidup di dunia ini sengsara, maka di akhirat nanti hidupnya lebih sengsara lagi. Nah itu maknanya apa? Maknanya adalah bahwa selama kita hidup di dunia ini jangan sampai hidup sengsara, itu. Nah, kalau, makna yang lain ya, makna yang kalau kita hidup di dunia ini susah, apalagi nanti kita hidup di alam akhirat, kita, lebih susah lagi. Nah, kemudian, kita lihat ya catatan kita, ketahuilah saudaraku, barang siapa hidup di dunia ini dalam keadaan sakit parah, maka nanti pasti hidup di akhirat juga dalam keadaan sakit parah juga. Nah, sebagai contoh misalnya, ada orang bunuh diri, dia, kereta api mau lewat dia malah nantang menyambut kedatangan kereta api itu. Lah akhirnya kan ketabrak, badannya hancur kan, kepalanya pecah dan sebagainya itu. Nah itu di dunia saja dia hidup dalam keadaan, kecelakaan yang sangat berat ya.
sampai kepalanya pecah gitu ya kan. Nah, apalagi nanti di akhirat. Wah, di akhirat tuh sakitnya lebih parah lagi itu. Nah, kemudian pernah ada kejadian itu. Ada seorang bapak-bapak jam 10 pagi ya, malah olahraga naik sepeda. Nah, menurut pemikiran beliau, naik sepeda itu merupakan olahraga yang sangat menyehatkan ya. Ternyata malah di jalan raya dari belakang dia ketabrak truk, terus jatuh, kepalanya kelindes sama roda truknya itu. Ya pasti meninggal dunia lah ya. Nah, kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi ya ini. Wah, kita melihatnya itu sangat mengerikan, kepalanya bisa pecah gitu. Nah, itu artinya apa? Artinya olahraga itu penting gitu, olahraga itu penting, tetapi kita harus tahu ya bahwa keamanan, security ya, keamanan olahraga di jalan itu ternyata juga berisiko kalau ketabrak itu ya toh. Ya itu kejadian nyata itu. Nah, olahraga yang aman itu ya jalan kaki di alun-alun yang terlindungi ya dari risiko ketabrak gitu ya. Nah, itu. Tetapi harus kita ingat bahwa olahraga yang terbaik itu adalah di malam hari mengerjakan sholat tahajud. Jadi banyak orang yang belum mengetahui bahwa semua gerakan sholat itu sudah dirancang oleh Allah ya. Itu merupakan gerakan olahraga. Ya kan? Dari setiap gerakan sholat yang dilakukan mempunyai dampak bagi kesehatan. Ya, saya tidak melarang orang mau olahraga sepak bola atau olahraga bola voli atau olahraga jalan kaki itu silakan, tapi jangan lupa malam-malamnya sholat tahajud gitu ya kan. Itu. Nah, jadi kemudian Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini ya, itu menghidupkan kita di alam dunia ini dengan pesan jangan sampai kamu hidup di dunia itu sengsara. Jangan sampai kamu hidup di dunia itu tidak selamat gitu. Ya contohnya tidak selamat itu tadi lagi olahraga naik sepeda dari belakang ditabrak truk gitu ya. Itu tidak selamat itu hidupnya. Tetapi ada juga yang berpendapat bagus juga itu. Bahwa orang yang sakit itu juga tiba-tiba sakit parah, sakit berat itu juga mengalami kecelakaan itu. Bahasa orang tersebut ya. Wah, saya kaget juga itu. Berarti orang yang sakit itu tidak selamat hidupnya di dunia. Saya menambahkan ya. Berarti hidupnya tidak selamat di dunia. Nah, itu. Nah, kemudian Allah itu juga berpesan, jangan sampai kamu di dunia itu tidak hidup dengan berbagai kenikmatan itu. Jadi kita harus belajar dari kehidupan orang-orang di dunia ini. Kita harus belajar dari orang lain. Ya kan? Kalau di dalam Al-Quran itu pesannya adalah jangan sampai kejadian kita ini hidup di dunia dalam keadaan hidup sengsara ya,
hidup susah, hidup sakit-sakitan, kan. Hidup nah ini paling penting nih terakhir nih, hidup di dunia tidak punya apa-apa. Wah ini. Jadi itu pesan-pesan Allah ya. Ketahuilah saudaraku, resep hidup penuh dengan kenikmatan nih, itu adalah yang pertama bangun malam. Nah, yang kedua bangun malam itu maksudnya apa? Ya jangan waktu malam itu kita habiskan untuk tidur semuanya. Nah, bahkan disebut di dalam Al-Qur'an itu salah satu tanda orang itu akan hidup enak, akan hidup bahagia, akan hidup penuh dengan berbagai kenikmatan, akan hidup dengan mempunyai apa-apa gitu. Itu resepnya atau apa ya bahasa mudanya tuh, rumusnya rumusnya itu tidurnya sedikit sekali di waktu malam. Nah itu makanya kita harus berjuang ya selama kita masih diberi waktu, masih hidup di dunia dengan sehat ini, berjuanglah. Jangan terlalu banyak tidur di waktu malam hari. Karena Allah sudah memberikan petunjuk bahwa orang-orang yang tidak akan sengsara hidup di dunia itu adalah orang-orang yang tidurnya sedikit sekali di waktu malam. Nah maksudnya tidurnya sedikit sekali di waktu malam itu, waktu malam itu ya kita tidur, tetap tidur karena makhluk Allah pasti harus tidur ya. Tapi jangan lama-lama, bangun kemudian mengerjakan sholat tahajud yang lama. Nah itu rumusnya, rumus kehidupan ini. Apa rahasianya hidup enak di dunia. Nah kemudian ada teman saya itu, dia bilang, "Wah saya nggak mau tahajud, saya mau sedekah aja," katanya, mau memperbanyak sedekah gitu. Nah saya kasih tahu, mohon maaf ya, kalau sedekah itu semua orang bisa mengerjakan. Siapa saja gampang itu sedekah itu, tinggal ngeluarin duit serahkan ke orang lain ya. Nah, tapi kalau bangun malam tahajud berat kan? Nah, berat benar katanya. Nah itu. Jadi rumusnya bangun malam kemudian mengerjakan sholat tahajud yang lama. Nah ternyata bangun malam itu termasuk salah satu perintah Allah yang tertulis di dalam kitab suci Al-Qur'an. Artinya apa? Artinya setiap perintah Allah itu harus kita kerjakan. Loh tidak boleh dilawan loh perintah Allah kok. Nah kemudian saya bacakan ya, ternyata bangun malam itu merupakan syarat. Bangun malam ya, itu merupakan syarat untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah sholat tahajud sendiri artinya apa? Bangun dari tidur di waktu malam. Jadi kalau ada yang menyatakan sholat tahajud itu tidak perlu tidur dulu, wah mohon maaf ya, berarti belum membaca Al-Qur'annya secara utuh. Yang kita nggak akan berdebat lah ya. Nah kemudian ini 2 lembar lagi ya. Kemudian sholat tahajud itu merupakan ibadah yang sangat berat. Tetapi lebih berat lagi kalau kita tidak mengerjakan sholat tahajud. Perjalanan hidup kita di kemudian hari itu akan berat sekali nanti. Karena kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok, minggu depannya lagi, bulan depannya, tahun depannya lagi. Kita benar-benar tidak tahu ya. Tetapi Allah sudah memberikan petunjuknya bahwa orang-orang yang tidak mau bangun malam dan
tidak mau tahajud yang lama itu sedang berjalan untuk memasuki kehidupan yang sangat buruk. Nah, maksudnya gitu ya, memasuki kehidupan yang sangat buruk itu contohnya begini, ada teman saya ya, tiba-tiba kena serangan ginjal itu, ginjalnya rusak terus harus cuci darah setiap 2 hari sekali. Nah, itu dalam bahasa agama, bapak tadi itu memasuki kehidupan yang sangat buruk. Nah, kalau nggak cuci darah 2 hari kemudian setiap 2 hari itu, wah sakitnya luar biasa dan kalau sampai seminggu nggak cuci darah, sudah itu pasti dijemput malaikat itu. Artinya wassalam lah. Nah itu, jadi kita melihat ya bahwa perjalanan hidup orang-orang yang ketagihan sholat tahajud, sholat malam ya, bangun malam sholat tahajud dan itu perjalanan hidupnya tambah waktu, tambah enak, tambah ringan, tambah ringan, tambah ringan. Jadi dalam bahasanya Al-Quran itu, orang-orang yang selalu bangun malam dan selalu mengerjakan sholat tahajud yang lama itu sedang berjalan akan memasuki surga di dunia ini, akan memasuki kehidupan yang enak-enak, akan memasuki kehidupan yang penuh dengan berbagai kenikmatan hidup itu. Jadi tidak akan memasuki, bahasa mudahnya ya, orang-orang yang bangun malam dan sholat tahajud itu dalam perjalanan hidupnya di kemudian hari tidak akan memasuki kehidupan yang buruk, tidak akan memasuki kehidupan yang sengsara, tidak akan memasuki kehidupan yang susah-susah. Nah itu kepastian, itu merupakan satu kepastian, merupakan sesuatu yang nyata di dunia ini juga. Nah, jadi kesimpulan kita itu adalah bahwa sholat tahajud merupakan pelajaran yang utama dari Allah, Tuhan seluruh alam semesta, kepada semua manusia yang mau memperhatikan pelajaran ini, yang mau mencermati, mau mendalami makna di balik informasi-informasi dari Allah. Baiklah saudaraku semuanya, saya pikir pelajaran kita tentang sholat tahajud ini pada hari ini kita cukupkan. Kita akan melanjutkan pada hari yang lain dengan mempertajam contoh-contoh ya, contoh-contoh kehidupan nyata. Jadi pelajaran tentang tahajud ini bukan pelajaran khayal, bukan pelajaran yang katanya tapi tidak sesuai fakta. Justru nanti kita akan mempertajam, akan menjelaskan. Baiklah sebelumnya kita tutup dengan doa. Ya Allah, berikanlah kepada kami sebanyak-banyaknya ilmu tentang sholat tahajud ini. Ya Allah, pimpinlah kami semua ini yang sudah mau mengikuti Engkau. Sesungguhnya Engkaulah pemimpin yang sesungguhnya. Engkau pemimpin yang sejati. Makanya ada orang-orang yang memanggil Allah itu dengan kata Gusti ya, Gusti Allah gitu. Gusti itu ternyata kepanjangannya apa? Guru sejati. Guru yang sebenarnya itu ya Allah itu. Karena kalau kita tidak mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah itu, kita hidupnya akan tersesat. Nah, kalau hidup kita sudah tersesat tuh,
kita akan hidup sengsara di dunia ini juga. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Terima kasih semuanya yang selalu mengikuti video ini. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.